Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan tentunya kita akan segera terhubung dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojo Gedang Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik sehat hari ini, nggih? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda pun juga dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dalam kondisi afiat sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas hari ini, beribadah kepada Allah terutama dengan mudah, dengan lancar, menjadi bagian bekal kehidupan kita di akhirat kelak insyaallah ta'ala. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, sesi awal kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz, kemudian nanti di paruh kedua kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk nanti bertanya langsung di line telepon 0216793.000, SMS, WhatsApp dan juga di telepon WhatsApp 08122553000. Bagi Anda pertanyaan Anda yang belum sempat terjawab untuk edisi hari ini, insyaallah secara periodik nanti kita akan bacakan ya di edisi-edisi berikutnya insyaallah. Baik, mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz mengawali kajian kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kehormati, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan yang sama-sama sedang kita usahakan, dan semoga dengan usaha-usaha kita ini Allah akan mengangkat derajat kita sebagai hamba-hamba yang mulia. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah dan juga senantiasa melafadzkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah kita, uswah hasanah kita. Dan kita hari ini akan mencoba untuk mengingat, merasakan bahwa betapa kemudian nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh luar biasa. Makanya rasa syukur betul-betul kita senantiasa di detik per detik kita lafadzkan dengan seluruh jawarih kita. Tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kemudian memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan semaksimalnya. Kenapa kita sampaikan bahwa betapa nikmat Allah sungguh luar biasa? Kita ada dalam lingkungan yang baik insyaallah. Secara kenegaraan ya, kita ada di Indonesia yang luar biasa aman. Kita ada di satu lingkungan lembaga dakwah yang kemudian secara konsisten lebih dari setengah abad ini untuk mengajak manusia, mengajak kita semuanya untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Di mana kemudian ketika kita sudah mencoba untuk mempelajari, mengimani, memahami, kemudian mengamalkan sebagai wujud bakti kita kepada ilahi, maka kemudian ada satu hal yang mesti akan terjadi di antara kita, di antara orang-orang, di antara manusia yang kemudian sedang mempelajari Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Bahwa tidak semua yang kemudian dipelajari itu bisa dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Lah, bisa dilaksanakannya ini bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak paham, tetapi kadang keengganan kita, kelalaian kita, merasa sudah cukupnya kita. Nah, ini yang memang sungguh sangat perlu kita koreksi pada diri kita. Contoh yang paling konkret bahwa kita semuanya di majelis ya, di lembaga dakwah kita ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan fisabilillah. Peran-peran kita sekarang dipertanyakan, di mana kita ikut berperan di dalam gerak langkah dakwah ini. Kenapa? Allah tidak pernah kekurangan hamba. Bila suatu kaum, ya kalau dulu konteks dulu kaum, atau kita sekelompok manusia, sekelompok orang, fi'ah ini, yang kemudian berpaling dari keimanan, malas beramal dan meninggalkan dakwah, Allah dengan mudah menggantikan mereka dengan kaum yang lain yang lebih siap menolong agamanya.
Dan ini bukan ancaman yang kosong ya, artinya sekedar retorika enggak, tetapi sunatullah yang sudah berulang dalam sejarah umat. Kita tahu ya, di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ketika mereka enggan menolong agama Allah, mereka enggan mengimani Rasul yang diutus oleh Allah, mengimani Nabi yang diutus oleh Allah, maka mereka dihancurkan. Kenapa? Mereka sudah menentang apa yang Allah utus kepada mereka. Dan bukan hanya 1-2 hari, 1-2 malam, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ratusan tahun bahkan ada Nabi yang kemudian menyeru umatnya untuk kembali mengimani Allah yang satu. Tidak ada jawaban lain kecuali mereka lari, enggan, mencemooh. Maka kita bisa melihat beberapa penggalan ayat ya, yang menjadi satu landasan kita bahwa ancaman akan digantinya kita, ya kita, peran-peran kita itu nyata adanya gitu. Kalau sekarang mungkin tidak dihilangkan dalam konteks ditenggelamkan misalnya, atau kemudian dibuat kita satu desa hancur karena kita sebagai umat yang terakhir. Tetapi peran-peran kita itu tergeserkan, digantikan orang dan kita tidak merasa gitu. Kita masih nyaman dengan kegiatan-kegiatan kita keduniaan ya, atau berorientasi sukses dunia ini, yang kemudian kita merasa memiliki status yang tinggi dalam sosial kita. Tetapi peran-peran keagamaan kita, jalan-jalan dakwah kita, gerak-gerak visabilis kita, itu kita menjadi sangat terkurangi bahkan hilang gitu. Di dalam surat Muhammad misalnya 38 di sana disebutkan sebagian ayatnya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ini kan luar biasa. Jika kamu berpaling dari apa yang Nabi kita Muhammad SAW diutus Allah untuk menyeru kalian, untuk berinfak, untuk jihad fisabilillah, untuk menolong sesama, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Ini kan bagaimana? Allah Sang Khalik memberikan satu labeling yang merupakan hak Allah. Kamu itu, ya, kalau kamu memang berpaling, kalau kamu memang tidak mau bergerak di dalam gerak dakwah ini, kalau kamu memang masih mencintai keduniaan kamu, maka aku Allah akan mengganti peran-peran kamu yang dulunya kamu merasa sangat semangat mungkin sebelum nikah ya, atau mungkin setelah nikah kamu masih tetap semangat, sebelum kamu memiliki kekayaan yang tinggi kamu masih semangat, sekarang kamu itu malas, maka Allah akan mengganti peran kamu. Silakanlah kamu dengan dunia kamu yang hanya setetes air yang turun atau jatuh dari jari kita di luasnya samudra. Ini luar biasa. Akan diganti yang kemudian tidak seperti kamu. Kamu yang malas akan diganti yang lebih semangat. Kamu pelit akan diganti yang lebih dermawan. Kamu tidak semangat dalam gerak-gerak dakwah yang lain akan diberikan selain kamu itu yang lebih baik dari kamu. Ini luar biasa. Kalau kita sudah mendapatkan satu statement ini dari Allah, nauzubillah min zalik. Kita sudah tidak punya muka, kita tidak punya apa-apa bekal untuk ditunjukkan kepada Allah sebagai amanah hidup kita ini. Tidak bisa. Kita sudah katakan, tidak seperti kamu. Ini kan kalau kita merasakan Allah betul-betul sangat tidak menyukai ketika nabinya menyeru, malah diingkari gitu. Maka iman ini dan keikutsertaan kita dalam jamaah kita ini, dalam kelompok kita ini, dalam satu kebersamaan ini, dalam satu wadah lembaga dakwah ini adalah amanah, bukan hak istimewa. Seakan-akan ketika sudah ikut serta dalam 1-2 kali ini, kemudian kita sudah nyaman gitu, nyaman dalam arti apa? Tidak ikut lagi. Tingkatan-tingkatan yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih menantang untuk bagaimana, apakah saya memilih dunia atau memilih akhirat, kira-kira begitu. Kenapa? Karena berpaling bisa apa? Bisa berupa malas hadir kajian. Itu juga bisa dikatakan berpaling gitu. Enggan taat pada arahan pimpinan kita atau ulil amri kita. Sibuk dunia namun meninggalkan dakwah. Ini kan bentuk-bentuk kita meninggalkan. Kalau kita sudah bersikap seperti ini, jangan kemudian kita merasa nyaman saja. Karena ada orang-orang di sekitar kita, di belakang kita, yang akan menggantikan peran-peran kita yang lebih ikhlas insya Allah. Dan itu adalah hak prerogatif Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Ini luar biasa.
Termasuk misalnya di surat At-Taubah ayat 39 misalnya. Sebagian ayat di sana disebutkan illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika kamu tidak berangkat, konteks ini memang di perang Tabuk ya. Di perang Tabuk kemudian Rasul meminta untuk mereka berjuang fisabilillah pada saat itu, kemudian mereka enggan. Allah akan mengazabmu dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Ini luar biasa. Bagaimana kemudian ajakan Rasulullah kemudian ketika tidak disambut dengan serta-merta, dengan gegap gempita, dengan antusias, maka jangan disalahkan, hati kita semakin jauh. Ketika ajakan-ajakan kebaikan, hati kita semakin tidak ada ngeh. Hati kita semakin biasa aja, malah semakin kadang tersakiti, kadang senantiasa tersindir, dan sebagainya. Kenapa? Jamaah yang tidak bergerak akan kehilangan peran sejarah. Kita lembaga, jamaah berarti kebersamaan kita ini ya, yang kemudian tidak bergerak, tidak akan memiliki peran sejarah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz, misalnya kita membentuk, mengembalikan peradaban Islam kembali, kita tidak ada peran di situ. Karena diam saat agama membutuhkan, pembelaan kita adalah sebab kehinaan kita. Sekali lagi, ketika kita diam saat agama membutuhkan kita, membutuhkan pembelaan kita, membutuhkan dakwah kita untuk menyatakan bahwa agama ini baik, ini loh Islam, maka sebab kehinaan itu akan ada pada kita. Maka misalnya kita di majelis misalnya ada kegiatan-kegiatan fisabilillah apapun di setiap elemen dakwah kita, yang kemudian kita ada peran di dalamnya, kita sudah luar biasa semangat, tetaplah kita semangat. Memintalah hanya kepada Allah. Apapun yang kemudian kita mohonkan kepada Allah selama Allah ridho pada kita, nanti Allah memberikan terbaik untuk kita, bahkan lebih baik dan kita minta. Misal besok ada kegiatan tahunan ya, Nafar Ramadan misalnya. Kalau kita merasa enggan berangkat, akan ada warga yang lain, saudara kita yang lain, jamaah yang lain, dalam kebersamaan ini akan menggantikan kita. Kita mungkin sibuk dengan cucu kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan perdagangan kita, sementara orang lain sibuk untuk bagaimana beribadah kepada Allah. Dan nanti ketika dia mengejar akhiratnya, insya Allah dunianya juga akan didapatkan. Karena itu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika kamu tidak berangkat untuk nafar, misalnya kalau konteks kita jihad fisabilillah sekarang nafar ya, Allah akan mengazab apa? Mengazab kita semakin merasa kok setiap ada seruan seakan-akan menekan hati saya gitu. Itu bentuk-bentuk azab gitu. Kita malas itu bentuk azab. Kita menjadi tidak semangat lagi itu bentuk azab itu. Dan kita akan digantikan dengan kaum yang lain. Oleh karena itu, mari kita betul-betul menjelang Ramadan ini kita bagaimana bisa semakin menguatkan diri bahwa kita sudah berapa puluh tahun kita berpuasa, yang kemudian tujuan puasa untuk kita bertakwa kepada Allah, maka seberapa kuat, seberapa tinggi, seberapa berat, seberapa besar, seberapa kualitas kita, ketakwaan kita ini untuk bagaimana menjadikan sebagai bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Di penggalan ayat yang ketiga, yang mungkin ayat yang kami bawa 3 saja, di sebagian ayat 3 di surat Al-Maidah 54 misalnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan mereka mencintainya. Kan sungguh luar biasa. Ciri kaum pengganti mesti lebih ikhlas, lebih taat, lebih memiliki sikap-sikap persatuan, berani berjuang tanpa takut celaan. Maka kalau kita kemudian keluar dari ciri-ciri ini semua, kita diganti dengan beliau-beliau yang luar biasa ikhlas, yang taat, yang bersatu, yang berani berjuang tanpa takut celaan gitu. Kenapa? Karena Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai dia. Dan mereka pun ridho atau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang Allah berikan, apa-apa yang Allah perintahkan. Maka apalagi coba? Apalagi yang kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah. Sementara hadis juga banyak di sana tentang amanah agama ini. Karena sesungguhnya Allah menolong agama ini bahkan dengan orang yang fajir. Ya, jika orang beriman lalai,
dia menjadi orang yang bisa fasik juga, maka Allah bisa menolong agamanya dengan siapa saja. Ini peringatan yang keras agar kita jangan sampai apa? Jangan sampai merasa paling berjasa dalam perjuangan ini. Semua orang di dalam perjuangan ini penting dengan perannya masing-masing. Kenapa? Islam datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali kepada asing. Maka apapun yang kita kerjakan ketika dipandang itu tidak umum gitu, tetapi itu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka itu yang harus kita konsistenkan, harus kita istiqomai. Walaupun yang konsisten di jalan Sunnah akan sedikit, tetapi mereka itulah yang kemudian dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk fi'ah, termasuk kebersamaan yang kita bangun ini, jamaah yang kita bangun ini, lembaga dakwah kita yang bangun ini, termasuk kita masuk di dalam orang-orang yang dipertahankan oleh Allah karena peran-peran kita di dalam fisabilillah ini. Kenapa? Karena yadullah faqul jamaah. Jadi yadullah mal jamaah, tangan Allah atau pertolongan Allah bersama dengan kebersamaan yang kemudian dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dengan jamaahnya, dengan kebersamaannya. Sehingga jamaah bukan sekedar kumpul, bukan sekedar bareng-bareng begitu, tetapi jamaah adalah ketaatan pada manhaj, pada kepemimpinan dan kesepakatan. Kita di majelis, ada guru kita, ada ustadz kita, ada pimpinan di cabang kita, pimpinan di kelompok kita. Kita senantiasa bagaimana melazimi, bukan hanya sekedar kumpul, tapi kita bagaimana kita bersama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan jalan-jalan yang Allah dan Rasul-Nya berikan kepada kita. Kenapa? Kondisi umat sekarang sudah luar biasa. Gejala yang perlu kita waspadai apa? Semangat awal tinggi, tapi melemah setelah kehidupan membaik. Lagi, semangat awal tinggi, begitu kita tahu ngaji, wah Quran Sunnah luar biasa. Tapi begitu kita kehilangan semangat kita karena masalah-masalah keduniaan, nauzubillah min zalik. Kehidupan membaik, kehidupan bisa lebih tambah karena kita mungkin disupport dan sebagainya, tapi malah melemah setelah kehidupan kita membaik. Merasa cukup dengan ilmu, karena kita mungkin merasa sudah 1, 3, 4, 5, 6, 10 tahun ngaji misalnya, tapi kurang amal dan pengorbanan. Apalah kemanfaatan yang kita dapatkan ketika merasa ilmunya banyak ya, sudah lama ngaji, sudah banyak brosur yang kita kumpulkan begitu, tetapi sepi dari pengorbanan, kurang amal kita. Mengkritik kebersamaan ini, mengkritik lembaga dakwah kita ini secara dalam mengkritiki, tetapi enggan memperbaiki dari dalam. Kita enggan berperan untuk bisa memperbaiki, tetapi hanya bisa mengkritisi. Ini adalah sampah-sampah dalam perjuangan. Kita sebagai warga MTA, sebagai orang yang sedang berusaha untuk ngaji Quran Sunnah ini, harus lebih sibuk dengan urusan-urusan keumatan. Kita kuatkan diri dulu, kemudian kita menjadi pejuang-pejuang Allah. Gejala kemudian yang ada juga adalah bahwa lebih sibuk urusan pribadi daripada urusan umat. Maka tadi saya katakan, sibukkan dulu urusan umat. Karena kebalikannya itu yang sekarang gitu. Ini bentuk-bentuk yang berpaling, yang halus gitu ya. Tidak disadari gitu. Sehingga bagaimana kita bisa keluar ya dari ancaman Allah ini. Maka tajdidun niyah dan ikhlas. Karena sesungguhnya kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lah kita serahkan kepada Allah. Ikhlas, istiqamah. Tetap kita taat dalam keistiqomahan kita dan dalam jamaah kita, kebersamaan kita. Wahai orang beriman, taatilah Allah, Rasul dan ulil amri dari kalian. Di An-Nisa 59 itu. Sehingga ketaatan akan menjaga kesatuan dan keberkahan gerak. Bersama-samalah kita dalam majelis kita ini, dalam lembaga dakwah kita ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di beberapa poin tadi bisa memberikan pengingat bagi kita semuanya untuk bagaimana kita dari hari ke hari bukan semakin melemah, tetapi semakin kuat. Boleh melemah dari sisi raga kita, tetapi semangat, bentuk-bentuk lain untuk kita menunjukkan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan arahan-arahan dari pimpinan-pimpinan kita
itu yang kemudian akan menjadikan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Dan awal sudah disampaikan, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa dan pendengar, kita jeda. Insya Allah nanti selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik, pemirsa dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di sesi yang kedua. Kami persilahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp 08112553000. Coba kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan Ustadz yang ada di WhatsApp edisi yang kemarin dari hamba Allah yang ada di Kertek. Mohon izin bertanya Ustadz, yang pertama, apakah ada tuntunannya berdoa dengan bahasa Jawa setelah sholat fardu dan berzikir sesuai tuntunan, karena merasa doanya belum terkabul. Doa tersebut saya lakukan setiap selesai sholat dan dengan doa yang sama, dan itu sudah saya lakukan lama. Kemudian kedua, Ustadz, bacakan sholawat yang sesuai dengan tuntunan bagaimana? Mohon dilafadzkan dengan pelan-pelan karena mau saya tulis. Terima kasih jawabannya, Ustadz. Baik, kalau tuntunan baca doa atau berdoa dengan bahasa Jawa tentu tidak ada, karena Nabi berdoanya dengan bahasa Arab. Tetapi kebolehan untuk berdoa dengan bahasa apa saja itu silakan, karena kan kita di luar satu ibadah yang mahdoh yang harus dengan nas yang sudah tetap. Artinya misalnya kita sholat, misalnya Allahu Akbar, sholat kan doa sebenarnya. Kemudian kita misalnya Subhana Rabbiyal A'la, kita kemudian dengan di bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kan nggak boleh. Tetapi kalau doa dengan bahasa Jawa silakan saja. Bahkan Allah melalui Rasulnya menyampaikan tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa sementara hatinya kosong. Kita membaca dengan bahasa Arab misalnya, tetapi kita nggak tahu apa yang kita mohonkan kepada Allah. Maka kemudian kalau bapak atau ibu pengen doanya itu betul-betul merasa bahwa dari dalam hati kita memohon kepada Allah, silakan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, boleh saja, silakan, monggo. Tetapi kalau kemudian ada nggak dasarnya dengan bahasa Jawa, nggak begitu, nggak ada. Tetapi dengan bahasa yang kita pahami itu silakan saja. Yang kedua, sholawat kita yang biasa kita baca terutama dalam sholat, salah satunya matanya begini, Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ini semuanya kepada Muhammad ini. Dan nanti sebenarnya kalau mau dicatat nanti bisa ada di buku tuntunan sholat kita juga ada, ibu, di brosur tentang sholat jamaah juga ada. Maka mohon nanti bisa minta tolong, mungkin ada saudara yang mungkin pas di cabang ya, atau mungkin ke Solo, bisa titip. Jadi yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kepada Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, Allah, artinya tambah lanjutannya, Allahumma barik. Kalau tadi kan Allahumma sholli ala Muhammad langsung. Dan yang kedua, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi kalau saya baca secara utuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi kita bersolawat, ya Allah limpahkanlah solawat kepada Muhammad ya dan keluarga Muhammad sebagaimana telah melimpahkan solawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia.
Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Demikian Ibu. Iya. Kemudian berikutnya, apakah sedekah infak orang kafir halal untuk Aceh karena niat membelokkan Islam niatnya? Ini ada beberapa kasus ya, artinya ketika memang orang-orang kafir, kita sebut orang kafir ya di luar agama kita misalnya, kemudian mereka membantu Aceh, kita juga sebenarnya tidak mesti mengarahkan ke mereka membelokkan niat sebenarnya. Ada nilai-nilai kemanusiaan juga mereka. Mereka melihat manusia sebagai manusia gitu, yang sedang menderita, maka mereka memberi. Yang kedua memang ada beberapa mungkin ya agenda itu ya ada saja mungkin. Artinya bagi kami, bagi kita semuanya sebenarnya lebih ke arah husnudon saja. Artinya ketika ada bantuan kemudian tidak mengikat, tidak ada syarat-syarat tertentu harus dibawa kemana dan sebagainya. Misalnya pembagiannya misalnya di tempat ibadah, kemudian mereka mengumpulkan KTP dan sebagainya, kemudian setelah itu ada arahan-arahan dan sebagainya. Itu tentu nanti ada pemimpin di kaum itu atau di desa atau ini mesti akan menanyakan gitu. Selama semuanya sebagai bentuk kemanusiaan, ya sah-sah saja gitu. Kita menerima sebagai bentuk dari kemanusiaan. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah kita, bagaimana peran kita sebagai umat Islam di mana mereka saudara kita, apalagi satu negara kita, apalagi sebagai saudara Mekah kita. Maka alhamdulillah warga MTA berjibaku 1-2 rupiah dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya mampu hampir 1 bulan penuh ya membantu dari saranya, dari kesehatannya, dari dapur umumnya, dari relawan semuanya berjibaku. Bagaimana elemen-elemen dakwah di majelis kita juga membantu datang langsung ke lapangan di Sumatera Barat, Tamiang, luar biasa. Itulah kemudian Allah, pertolongan Allah mal jamaah. Yadullah mal jamaah dalam hadis itu luar biasa. Itulah kebersamaan itu akan ditolong oleh Allah. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Tidak bisa kita melakukan atau melaksanakan, mengamalkan Islam ini sendiri-sendiri. Bersamalah untuk bagaimana kita bisa memahami agama ini dan kemudian kita mengamalkan dengan bersama-sama, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Demikian. Kita beralih ke line telepon saudara kita yang ingin bergabung, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke line. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Begini Ustaz, yang saya tanyakan yang pertama, andaikan kita menghutangkan uang kepada seseorang, lantas orang itu membayarnya, mengembalikannya, uang tersebut apakah harus dizakati apa bagaimana bayaran hutang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita tuh di jamaah itu jamaah itu ada yang menyampaikan Al-Quran, Ustadz, itu dari awal sampai akhir itu gaduh, ngobrol sendiri. Nah, yang seperti itu bagaimana? Termasuk orang munafik apa termasuk orang bagaimana? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kalau misalnya kita ya, misalnya kita punya uang 2 juta, kita sudah menzakati ya dengan 50.000 misalnya. Kemudian yang 1950 tadi ada yang pinjam 500. Lah hasil pengembalian dari orang yang berhutang tadi apakah perlu dizakati? Ya tidak, kan sudah kita zakati yang pertama itu. Maka ini yang kemudian perlu kita pahami terkait dengan itu. Kan sudah selesai. Kemudian bagaimana ketika ada orang yang membuat hiruk pikuk dalam pengajian agama. Nah, memang kita di dalam memahami agama itu bertahap. Dulu kita ketika ada kajian-kajian juga biasa ngobrol sendiri.
Tapi kemudian ketika kita paham bahwa agama ketika disampaikan apalagi Quran Sunnah, kita kan nggak boleh membuat hiruk-pikuk sehingga mereka bisa tidak paham apa yang disampaikan oleh guru kita gitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa menahan diri ketika menyampaikan, ya kita tahu contoh paling mudah, kita kadang kan diminta mengisi acara halal bihalal misalnya, satu istihad oleh mungkin sekolah dan sebagainya ya di luar kita untuk kemudian mengenai kita nyampaikan itu terkesan nggak ada artinya gitu karena mereka sudah ngobrol sendiri makan, sehingga kita seakan-akan sebagai satu kepatutan saja, patutnya kalau halal bihalal berarti ada yang ngisi kira-kira begitu, sehingga gimana kita bukan termasuk orang yang mulia ketika kita tidak memuliakan majelis ilmu gitu, dan bukan dari golongan orang yang baik termasuk itu. Demikian Ibu Sri. Iya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita beralih kembali ke WhatsApp, Ustadz. Datang dari Bapak Alastono yang ada di Purwodadi. Izin bertanya Ustadz, saya punya anak 5, yang satu diminta kakak saya diadopsi. Apa anak yang diadopsi kakak saya masih ada hak waris dari saya? Terima kasih jawabannya Ustadz. Baik, jadi kalau anak adopsi itu kan tidak punya hak, ya, tidak punya hak untuk mendapatkan warisan dari yang mengadopsi. Tetapi dari orang tuanya, ketika orang tuanya meninggalkan warisan, dia masih mendapatkan. Karena tidak ada tabani dalam Al-Quran, tidak ada misalnya, saya misalnya Suprapto bin Sapa misalnya, Suprapto bin Soekarno misalnya, aslinya, dan saya diadopsi oleh Soeharto misalnya, Suprapto bin Soeharto, itu nggak bisa. Tetap kita menjadi anak dari Soekarno gitu. Itu yang kemudian harus kita pahami. Sehingga ketika bapak saya asli itu memiliki waris, ya, ada harta yang ditinggalkan setelah beliau meninggal, saya punya hak itu. Tetapi yang mengangkat saya itu tidak secara hukum mewariskan. Walaupun kemudian nanti ketika beliau meninggal memberikan wasiat, ini nanti saya hibahkan atau saya berikan, itu silakan saja. Tetapi ketika dalam konteks waris memang tidak gitu. Sehingga kita berharap bahwa apa yang dilakukan dengan adopsi hati-hati itu. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan gitu. Demikian. Iya. Kemudian berikutnya Bapak Suwito yang ada di Ponorogo, izin bertanya Ustadz, sehari-hari saya jadi imam di masjid, namun ketika malam Jumat diminta mengimami sholat Isya ibu-ibu yasinan yang dilaksanakan di rumah atau tidak di masjid. Pertanyaannya, berdasarkan dalil, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Mohon tausiahnya Ustadz. Baik, tidak ada dalilnya. Jadi kalau kita terbiasa menjadi imam, itu imamlah di masjid-masjid Allah, musola, masjid itu. Sehingga jamaah kita adalah masyarakat kita. Tapi kemudian kalau kita diminta menjadi imam di rumah, kemudian di sana ada ibu-ibu, kemudian memang ngepasin ada pengajian tadi, kegiatan-kegiatan tertentu tadi, itu lebih baik disampaikan. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa kalau akan sama-sama jamaah, kita sholat jamaah saja dulu di masjid. Setelah itu mereka bergiatkan, kita sudah bariatum nadimah, kita sudah selesai. Karena tugas saya, bukan tugas saya, artinya ada satu kebaikan saya, misalnya diangkat menjadi imam untuk mengimami sholat jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak di musola atau di masjid. Demikian, jadi kita sampaikan dengan baik-baik bahwa kami bisa mengimami nanti di musola atau masjid, kecuali kalau kemudian tidak ada musola, tidak masjid di sekitar kita, kira-kira jarak 3-4-5 kilo misalnya, ibu-ibu pengen pada jamaah, ya silakan dikumpulkan sambil kita berikan pengertian terkait dengan sebaik-baik seorang wanita dan sebagainya di agama lah, itu bisa saja. Tadi kan konteksnya ibu-ibu ngundang kita, mereka ada acara, kemudian kita jadi imamnya di rumah gitu. Dan ada kegiatan ibu-ibu tadi yang mungkin bahasanya ada yang yasinan atau mungkin apalah yang kemudian dilakukan. Tetapi konteks yasinan juga kita perlu hati-hati memang ya. Artinya
ketika mungkin labilisasinya yasinan, cuman di sana ada tahsin misalnya, ya tahsin qiraatul Quran, habis itu selesai, itu kegiatan itu nggak apa-apa. Maka kita harus hati-hati dalam mensoroti. Kami tadi menyampaikan tidak ada tuntunan karena memang Nabi tidak pernah kemudian ada tadi yasinan kemudian ngundang, kan enggak kan. Tapi kalau misalnya sebagai imam bagi ibu-ibu silakan saja, cuman tempatnya untuk menghindari hal-hal yang kurang, ya mungkin menjatuhkan fitnah untuk kenapa sholat di rumah dengan jamaahnya apa ada agama baru, kan susah nanti, padahal musolanya dekat misalnya. Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan. Demikian ya. Coba kita beralih ke line telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Coba kita bacakan pertanyaan selanjutnya datang dari di line telepon ada, silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Hadi di Palembang. Iya, Pak Hadi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Ya, gini Pak Ustaz kita memberi arahan bahwa semua nabi itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada Islam. Nah, yang saya tanyakan, apakah agama selain Islam itu datangnya dari mana? Dan apakah itu ajaran dari Tauhid, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya supaya saya dapat menjelaskan kepada warga saya sendiri yang di luar Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang sebagaimana firman Allah biasanya di surat Al-Imran ya 19 bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maka dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW mengajaknya ketaatan kepada Allah gitu. Nabi Ibrahim misalnya, aku berserah diri pada Tuhan seluruh alam, itu Al-Baqarah 131. Musa misalnya menyampaikan bahwa jika kalian beriman kepada Allah maka bertakwalah kepadanya. Jika kalian adalah orang-orang yang berserah diri atau muslim, di Yunus misalnya. Kemudian Nabi Isa, bersaksilah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Itu juga Al-Imran 52. Sehingga agama kita ini adalah semuanya beragama Islam, berserah diri kepada Allah, Tuhan yang satu. Apalagi Al-Baqarah 213 misalnya, bahwa manusia itu umat yang satu maka mereka berselisih. Lah kemudian pertanyaannya, terus agama yang lain dari mana? Ya dari hasil cipta karya manusia. Orang yang punya kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, golongan, kemasyhuran dan sebagainya. Oleh karena itu, kita fokus saja bahwa para nabi kita itu semuanya mengikuti milah Nabi kita Ibrahim yang Hanif, yang kemudian semuanya dinamakan dengan muslimun atau orang yang berserah diri. Dalam berserah diri artinya apa? Berserah diri kepada Tuhan Allah yang satu, yang sebagaimana kita yakini sekarang sebagai agama Islam kita ini, dengan dua syahadat kita ini. Demikian Pak Adi. Jadi insya Allah yang membuat-buat ya orang-orang, ada Hindu, ada Buddha, kan begitu, ada Konghucu, ada apa lagi gitu. Yang jelas kita ketika berpegang kepada agama harus ada kalam atau wahyu ilahi, kitab suci kita Al-Quran yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir zaman nanti, dan itu adalah pegangan kita. Dan kita harus beriman, termasuk iman kepada kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Di, benar bisa dipahami. Baik, demikian pertanyaan terakhir sudah kita jawab, dan sebagai penutupnya Ustadz bisa disampaikan terlebih dahulu, silakan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga apa yang kita pelajari bersama bisa kita pahami bahwa
peran-peran dalam dakwah ini semaksimalnya kita istiqomahi, sebagaimana Allah memberikan satu tuntunan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wal tamutunna illa wa antum muslimun. Bentuk berserah dirinya kita, bentuk bersihnya kita itu dengan konsistensi amal-amal baik kita, akidah kita, syariat kita, hingga jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan sampai. Maka ketika kita mendengarkan Al-Quran, dibacakan, itu menggetarkan hati kita. Jangan kemudian seperti orang kafir yang kemudian membuat hiruk pikuk. Tadi yang disampaikan Abu Sri misalnya, Fusilat 26 ya. Orang-orang kafir itu kan senantiasa membuat bagaimana tidak bisa dipahami, sehingga mereka ngobrol sendiri dan sebagainya. Walaupun kita tidak menunjuk ya, dia cuma perbuatannya nanti bisa menyerupai itu. Padahal kita kalau misalnya Al-Quran dibacakan, kita kan harus mendengarkan. Lakum turhamun, akan kamu mendapatkan rahmat, sebagaimana di Al-A'raf 204 itu. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu betul-betul kita di dalam beragama ini ketika sudah diberikan ayatnya, hadisnya, kemudian diterangkan ustadz-ustadz kita kemudian bisa memahaminya, kemudian kita sama-sama mengimani dan mengamalkan, maka pengamalan ini kita coba konsistensikan, diajeki gitu. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita merasa sudah banyak amal kita. Apakah betul amal-amal kita itu sudah diterima oleh Allah? Kalaupun diterima oleh Allah, apakah betul perilaku-perilaku kita terhadap sesama kita itu sudah sesuai dengan Quran Sunnah? Kita tidak menghardiknya, kita tidak mengerasani, kita tidak kemudian mengambil hak-haknya, kita tidak berbuat dolim dengan apa yang kita miliki dengan kekuasaan kita. Karena semua itu akan membuat kita pailit besok. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita betul-betul menjadikan lembaga dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran ini khususnya, dan juga dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita jadikan sebagai wasilah kita, sebagai sarana kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya dalam rangka apa? Agar Allah ridho kita sebagai orang beriman, mempersaksikan baiknya nilai-nilai Islam. Menunjukkan kepada masyarakat sekitar Islam yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir, sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir ini adalah benar adanya untuk mengangkat derajat kita lebih mulia dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Semua syariat itu memiliki maqasid, tujuan-tujuan yang luar biasa, sehingga tidak ada alasan lain. Mari kita sama-sama bersemangat untuk ngaji, untuk mengamalkan, untuk ikut berpartisipasi dalam gerak langkah dakwah ini, dalam fisabilillah ini, termasuk besok masih bagi kita yang laki-laki, mari kita nafar Ramadan. Sementara bagi ibu-ibu, mari kita bersemangat untuk qiraatul Qur'annya, untuk kemudian sedekahnya, mendorong para suami, saudara-saudara laki-lakinya, adik-adik laki-lakinya. Mari kita ramaikan bulan Ramadan ini 2026 ini dengan gegap gempita, dengan antusias, semuanya lillahi kalimatillah. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini dan Allah menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita dan istiqomah kepada kita. Dan akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya pagi hari ini. InsyaAllah di Jumat mendatang bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Fajar Hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ahmad Fauzan, mewakili kru yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.